apa kabar? Selamat datang di episode pertama Cuanki, Curhat Keuangan dan Investasi. Kali ini gue Fadil Diana akan ngajak teman-teman buat ngobrol soal keuangan dan investasi. Nah, di episode pertama ini kita bakal ngobrolin soal KPR alias kredit pemilikan rumah, tapi gue nggak sendiri. Di sini ada teman-teman yang udah punya pengalaman beli rumah pakai KPR. Sudah ada Kang Sandi, senior reporter IDN Times. Dong. Juga udah ada Mas Satria di sini sebagai editor sport IDN Times. Nah, Kang Sandi sama Mas Satria ini sudah berpengalaman beli rumah pakai KPR. Langsung aja ya kita tanya nih. Mas Satria sama Kang Sandi tuh kapan sih beli rumah pakai KPR, terus di mana? Siapa dulu? Gua dulu ya. Bang, senior. Kalau gua dari 2017 untuk ngambil KPR, itu artinya sekarang udah sekitar 6 tahun lah ya. Udah 6 tahun. Udah jalan 6 tahun. Di mana tuh? Gitu. Di Bank BUMN sih, salah satu bank BUMN. Jadi waktu itu pertama kali datang ke developer dan developernya langsung nawarin ini ada opsi banknya gitu. Jadi bisa diajukan di opsi bank yang ini gitu. Jadi kita diasistensi juga sama developernya. Kalau Kang Sandi? Baru sih ngajuin pas 2022 kemarin. Oh, baru ya berarti ya, baru setahun lah ya. Lokasinya di Kabupaten Bogor. Di mana? Kabupaten Bogor. Oh, di Kabupaten Bogor. Nah, itu ngajuinnya pakai bank apa? BUMN juga atau swasta? Prosesnya sama sih kayak yang tadi Bang Satria ceritain ya. Jadi pertama kali datang ke perumahannya, ketemu pihak marketingnya kan, pihak marketingnya nawarin segala macam termasuk salah satunya yaitu Pilihan bank yang bisa kita pakai buat pengajuan si KPR ini. Gitu. Jadi pertama kali pasti ke developer dulu, terus baru dikasih pilihan banknya Pilihan ya? banknya. iya. Biasanya ini sih kayak developer tuh kasih opsi dengan kemudahannya apa aja, dan mereka juga, kita harus agak bawel ya. Mereka juga soalnya bakalan ngasih simulasi ke kita juga, kita jadi sanggup apa enggak buat bayar KPR-nya sebulanannya gitu. Jadi biasanya kalau orang yang mau ngajuin KPR bikin rekening baru dong ya? Betul sekali bikin lagi itu. Enggak juga sih sebenarnya. Bikin lagi. Ada yang bikin baru, ada yang enggak. Kalau gua jujur aja gua nggak bikin baru. Karena gua adalah nasabah yang udah lama di situ gitu. Jadi waktu itu pertama kali itu ketika ditawarin opsinya, gua langsung milih bank itu. Kenapa? Karena gua udah nasabah lama dan prosesnya nggak lama ketika udah hubungan sama banknya, produknya karena kita udah sekarang kan perbankan integrasi semua ya. Jadi mereka udah tahu nih data kita seperti apa, record kita seperti apa, BI checking kita seperti apa. Fine aja sih, cuma sekitar berapa ya? 2 mingguan itu udah dapat proses akad langsung. Tapi sebelum milih si developer itu, kenapa sih atau kapan tuh pas nyadar, oh kayaknya gue udah waktunya nih buat beli rumah, atau gue tuh udah perlu nih beli rumah sekarang, atau udah punya kemampuan buat beli rumah sekarang? Sandi dulu kali jawab, yang masih muda nih. Ada yang bilang kan orang-orang beli rumah itu sama kayak nyari jodoh. Dulu itu jadi keinginan untuk punya rumah itu sebenarnya pas 2021 memang udah terbersit ya, aku pengen punya rumah, tapi gimana caranya? Terbukalah si jalan itu pas 2022 kemarin ya ada teman yang nawarin, nih di sini ada perumahan lagi buka unit baru nih, coba kamu cek aja ke sana gitu. Nah, begitu ngecek ke sana, lihat kondisi lingkungannya, lihat kondisi rumahnya. Nah, terbesitlah dalam hati kayak, oh di sini gue nih, kayak gitu tuh. Oke, jadi kayak lagi iseng-iseng ngeliat, ngecek terus kayaknya gue cocok rumah ini gitu, terus udah mulai pengen beli rumah, pengen punya rumah di situ gitu ya? Iya kayak gitu sih prosesnya sih kalau gue dulu. Jadi, nah begitu udah cocok ya kita langsung ketemu marketingnya segala macam, ya itu tadi prosesnya seperti yang diceritakan Bang Satria juga sih. Itu pas Kang Sandi udah berumah tangga atau masih single? Kebetulan saat itu masih single dan memang ya sebenarnya ada dorongan eksternal juga saat itu ya dari orang tua juga meminta tuh daripada duit lu kemana-mana istilahnya kan untuk peruntukan yang tidak baik, kenapa nggak coba untuk ngambil rumah aja gitu. Dan ketika seperti itu ya menemukanlah rumahnya si lokasi perumahan yang pas saat itu gitu. Kalau Mas Satria? Kalau
gua posisinya waktu itu udah nikah ya, 2017, dan memang dari awal kita berdua nih nggak mau numpang di rumah orang tua sih intinya. Jadi ya memang waktu awal-awal nikah masih numpang, cuma kita udah gue sama istri udah kayak udah deh, that's enough kalau buat numpang, kita cari aja. Kalaupun nggak dapet kita mau ngontrak gitu. Tapi ternyata ini juga pertimbangannya waktu itu kita nggak menyangka secepat itu dapetnya. Jadi sekitar niatannya itu baru sekitar 1 bulanan, tapi kita langsung dapat yang jodoh tuh rumahnya, gitu. Jadi kayak benar tadi Santi bilang nyari rumah itu jodoh, tapi juga kita harus memikirkan kalau kita cari rumah sudah jodoh, harus memikirkan hal lainnya nih. Cicilannya gitu. yang dari mana gitu ya? Nggak cuma cicilan sih, tapi kita harus ngelihat banyak faktornya, kayak lingkungan, terus juga accessible-nya untuk ke lokasi-lokasi yang krusial kayak stasiun, kayak rumah sakit, itu juga kita harus pikirin kan gitu. Jadi pas lagi itu, pas ngelihat, ya kita harus survei memang, jangan cuma tergiur dari pameran rumah aja gitu. Kita harus survei ke lokasi, lihat kondisi cocok atau enggak sama kita, dan kita bisa survive atau enggak sama situ. Satu lagi, kita juga harus tahu juga tetangga kita tuh gimana gitu nantinya di situ. Karena itu yang akan berpengaruh sama kenyamanan kita juga ditinggal di situ. Karena kan artinya atmosfer dari lingkungannya juga akan membentuk kita nanti. Tapi yang paling diutamakan tuh pas milih rumah, dilihat jenis unitnya dulu, atau lokasinya, atau harganya? Atau tiga-tiganya pasti bakal diutamakan? Tiga-tiganya sih. Tiga-tiganya. Kenapa? Kalau pertama kualitas rumahnya dulu. Kedua soal lokasi yang tadi dibilang kan accessible kan, aksesnya mau kita accessible nggak nih kalau buat ke tempat-tempat lain, karena kan beli rumah jangan sampai rumah kita tuh kayak terpencil atau gimana gitu kan, karena kita kan pekerja semua nih gitu. Jadi walaupun katakanlah itu di Bekasi atau di Bogor, kayak gue kan di Bogor juga sebenarnya sama kayak Sandi, tapi kita masih dekat nih sama stasiun. Masih dekat gitu. Masih dekat akses transportasi umum, terus tempat hiburan juga banyak gitu. Jadi kita perlu tuh pikirin yang itu. Terus ketiga baru soal harga. Kenapa? Karena nanti ada hitungannya soal harga itu. Kayak kita bisa nggak nyicil rumah itu dan bank itu akan kasih approval kalau misalkan syaratnya itu terpenuhi dari situ. Gitu. Jadi jangan sampai kita beli rumah bukan kayak beli kacang goreng gitu. Jadi agak susah juga. Nggak susah sih, tapi susah, cuma memang harus lebih teliti aja. Tapi pernah nggak sih sempat datengin pameran-pameran dulu, atau pas survei itu ada berapa rumah atau berapa developer yang dilihat? Gue sampai berapa ya? Gue sampai tiga developer. Gue nggak pernah ke pameran jujur aja. Sama, nggak pernah. Gue nggak pernah ke pameran. Karena gue lebih suka untuk onsite langsung. Itu gue bertiga sama istri gue. Tapi kalau istri gue mungkin dia lebih banyak. Karena waktu itu dia sempat jalan sendiri gitu, sama orang tua. Nah, cuma kadang-kadang kalau gue metodenya coba lihat dulu di Instagram atau lihat dulu di promo. Sekarang kan gampang ya, di YouTube juga banyak influencer yang promoin review rumah gitu kan, kita coba juga gitu. Dan itu beda-beda lokasi, nggak cuma di Kabupaten Bogor atau Depok, tapi kita juga cari kayak di Serpong, kayak di Bekasi, juga kita cari, cuma kita harus seleksi aja. Gitu. Kenapa bisa ngerasa jodoh dengan rumah yang sekarang dipilih ini? Kenapa? San, gimana San? Proses sama seperti Bang Satria juga ya, kita dulu sampai keliling beberapa perumahan kan, di beberapa daerah yang disebutkan kan sekitaran Jabodetabek lah ya, mulai dari Bekasi, bahkan ke Cikarang juga pernah, sampai ke Gunung Sindur segala macem. Nah ketika sampai di rumah yang sekarang gue tempatin ya, di situ ketika datang ke perumahannya belum ketemu marketingnya nih, ketika datang itu seperti ada kayaknya enak ya, kayaknya enak di sini. Enak ya, gitu kan. Tapi itu tadi seperti yang Bang Satria bilang kan, gunanya survei. Kita survei nggak boleh sekali, harus beberapa kali untuk memastikan bahwa lingkungannya seperti apa, terus juga kondisi di sekitarnya si tetangga-tetangga kita seperti apa, dan tentunya aksesibilitas. Kita kan mesti apa aja kan di situ kan, jalan ke sini, deket ke sini, sekolah, ke rumah sakit atau ke pasar, ke stasiun kayak gitu. Itulah gunanya survei, tidak boleh lebih dari sekali. Tapi kalau masalah cocok-cocokan sih itu ya bicara soal hati juga sih.
Baru setelah itu hati, harga, dan yang lain-lainnya. Yang penting hati dulu sih kalau beli rumah. Itu aja. Kayak gini loh, kayak dipanggil sama rumahnya, beli dong. Serius. Ada panggilan gitu ya. Kayak gitu. Oke. Tapi sempet gak dari pas udah ngerasa klop sama si rumah ini, ngelihat lagi ke rumah yang lain, terus akhirnya kayaknya gue balik lagi ke yang itu deh. Oh pasti dong, pasti. Makanya kan tadi dibilang kan, gue sempat 3 ya, ngecek tiga developer. Sebenarnya itu membandingkan juga. Nah 3 developer itu kita gua perkecil karena kenapa? Karena 3 developer ini kayaknya paling proper untuk dan paling layak untuk gua beli nih. Affordable juga harganya kan gitu. Jadi kayak yaudah kita coba datang berapa kali, 3 developer ini kita datengin berapa kali. Sempet juga waktu itu DP ke developer yang sebelum gua tempat ini nih rumahnya. Tapi akhirnya nggak jadi. Cuma uangnya dibalikin karena dia ada guarantee 100% uangnya kembali kalau emang nggak jadi. Kalau nggak cocok. Kalau gitu. Belum minat banget gitu ya. Yang pertama kali kan datang nih ke developer, terus akhirnya udah membandingkan sama yang lain, terus udah ngerasa cocok, mau pilih itu, yang dilakuin pertama apa? Langsung kan ketika kita datang ke marketingnya, ke developernya kan mereka juga ngasih ya tadi kan opsi si bank dan juga sebagai skema cicilannya. Kita lihat itu dulu tuh, lihat nih kita mesti butuh DP berapa, skema cicilannya seperti apa, dan bank yang digunakan seperti apa. Di situ sih yang ini. Dan juga tentunya persyaratan, kan pasti kan mengajukan KPR kita butuh syarat macam KTP, KK, dan juga slip gaji segala macam, itu pun harus ada sih dokumen-dokumen itu, karena itu akan berpengaruh juga nanti ke cepet atau tidaknya proses pengajuan KPR kita. Approve gitu. Atau enggak gitu. Tapi itu ngurusnya menyerahkan si dokumen-dokumen itu ke bank atau ke developer? Dibantu sih sama developer. Jadi kalau gue itu prosesnya mungkin gue nih agak rumit juga sih sebenarnya dokumennya karena kan udah berkeluarga ya. Dan waktu itu kebetulan rumah gue juga rumah komersil yang emang agak pricey juga. Itu kita itu jadi harus joint income. Gitu. Jadi kita nggak bisa untuk single income. Jadi waktu itu didempetin gaji istri sama gaji suami. Terus ya biasalah dokumentasi kependudukan ya, surat nikah segala macam itu penting tuh. Sama satu lagi yang paling penting adalah kalau untuk kita sebagai karyawan, sebagai pekerja harus ada surat keterangan bekerja gitu. Dan durasi kerja kita tuh juga dihitung sebenarnya sama bank. Ada minimalnya? Ada minimal. Dan ada perhitungan khusus ternyata kalau untuk cicil KPR. Ini jangan sampai teman-teman nggak tahu nih gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngambil KPR itu usahakan total dari penerimaan sama perbandingan sama cicilannya itu sepertiga. Jadi cicilannya itu sepertiga. Jadi misalkan kita punya gaji misalkan nggak usah gede-gede lah 6 juta. Artinya kita bisa mencicil rumah per bulannya dengan harga 2 juta. Dengan cicilannya bukan maksimal harga 1/3 ya? 1/3. Jadi 2 juta itu adalah cicilan yang harus dibayarkan tiap bulan dan itu paling aman. Gitu. Jadi itu sudah hitungan standar dari bank. Bisa agak naik dikit tapi nggak naik banget gitu. Jadi nggak over sampai 2 juta, nggak over sampai 1 juta. Karena bank juga akan punya ukuran sendiri gitu, standarnya sendiri gitu. Kayak gitu. Itu ada dibantu perhitungan juga sama pihak developer atau sama bank? Iya, developer yang tadi kita bilang ya. Developer. Jadi developer itu sebenarnya udah tahu juga. Nah, itu. Udah tahu gaji kita berapa gitu-gitunya, terus nanti dia bantu pembagiannya. Gitu. Jadi makanya kita harus terbuka sama developer juga. Bener. Sepakat. Karena jangan sampai kita nanti jadinya nama kita yang jelek di BI checking, ya kan? Terus kita nggak amit-amit ya kalau kasusnya kita gagal bayar gitu kan, BI checkingnya jelek nanti nggak bayar 6 bulan atau 3 bulan. Karena kalau rumah kan ada call 1, call 2, call 3 itu biasanya yang sampai 6 bulan ya nggak salah. Nggak 3 bulan tapi 6 bulan tuh. Nah itu baru tuh jadi jadi masalah. Nah nanti developernya juga, reputasi developernya juga pasti rusak gitu. Nah itu kan cicilan KPR itu ada jenis-jenis bunganya ya, ada floating, ada fix.
Itu kalau yang fix kan biasanya rumah KPR subsidi ya? Ya, betul. Ya. Kalau Mas Satria, Kang Sandi, yang mana tuh jenis bunganya? Sandi dulu deh. Komersil, nggak subsidi. Ngambil jenis bunganya yang apa? Yang floating itu? Yang floating. Kebetulan waktu pengajuan rumahnya memang kan kalau Bang Satria cepet Bang ya, hampir 2 minggu langsung tembus nih. Kalau saya kan dulu memang, nah ini berpengaruh juga sih surat apa namanya, surat bahwa kita adalah karyawan tetap di perusahaan kita. Itu kan nanti dilampirkan juga kan, dan itu berpengaruh terhadap nanti si plafon yang diberikan oleh bank gitu. Nah dulu tuh memang saya sempat rada lama sih karena si surat itu kan belum keluar. Akhirnya setelah surat itu keluar, pengajuan cepet. Nah kembali si bank juga udah tahu nih skema yang pas untuk kita itu seperti apa dengan cicilan tenor berapa lama kan. Kebetulan saya mengambil yang emang floating, tidak fix gitu. Fixnya mungkin hanya sekitar 2 tahun. Oh ya, jadi dia ada ini ya. Gitu. Floating tuh biasanya tetap ada fixnya tapi cuma berapa lama. tahun gitu ya. Cuma gini, ada kayak apa? Ada kayak promo sendiri dari bank. Nah, gua itu ngambil waktu itu 4 tahun fix, sisanya floating. Nah, cuma gua punya akal-akalan nih. Bukan akal-akalan sih, tapi trik-trik keuangan sih sebenarnya. Trik keuangan untuk cari yang cicilan lebih murah. Jadi waktu pas gue kan udah lewat nih, sebenarnya dari 2017 ke 2023 harusnya floatingnya sudah mulai berjalan kan. Nah, tapi ketika floatingnya gue udah mulai berjalan, 3 bulan sebelum floatingnya itu selesai, gue memutuskan untuk pindah bank. Take over. Bisa ya. Gue take over. Jadi gue take over bank, gue cari bank lain yang opsinya itu dan promonya ini nih lebih murah. Jadi gue memperhitungkan pendapatan gue sama istri waktu itu berapa. Terus kita hitung karena kita butuh butuh dana lebih. Untuk apa? Kita nggak mungkin dong kalau berumah tangga kita nggak beli ini beli itu gitu kan. Pada akhirnya waktu itu oh ya udah, untuk mengatasinya gimana, kita cari cicilan yang lebih murah aja. Gimana? Ya akhirnya karena gue punya tiga akun bank sih waktu itu. 3 akun bank, salah satu bank yang gue pakai itu juga itu menawarkan produk KPR yang lebih murah. Dan fix rate-nya itu lebih jauh. Lebih lama, sampai 10 tahun. Gitu. Jadi nanti boleh dong dikasih tahu. Ya udah gitu. Ya udah, itu langsung kita ambil aja gitu, langsung sikat gitu. Dan itu kalau yang ini kalau take over agak ribet tuh prosesnya. Agak ribet. Jadi makanya proses take over tuh agak lama waktu itu gua. Jadi tadinya yang cuma ngajuin KPR 2 minggu, ini nyari sebulan. Gitu. Sampai akadnya pun sebulan. Terus juga kita kalau take over itu, teman-teman kalau yang belum punya pengalaman, diusahain take over tuh jangan sampai cuma 3 tahun 4 tahun gitu. Lebih lama. Tapi harus lebih lama. Seenggaknya kalau gue udah mau masuk tahun keempat dan udah selesai, itu kan udah mau masuk tahun kelima ya. Artinya plafonnya tuh udah mulai agak lebih banyak, udah agak lebih tinggi. Terserah kalian mau top up atau enggak. Kalau gue sih nggak top up nih, gitu. Tapi ngambil sisa cicilannya aja. Plafon di sini maksudnya besaran yang dibayarkan per bulannya kan? Besar yang dibayarkan per bulan dan besaran pinjaman yang kita dapat dari bank. Gitu. Kalau gue waktu itu cuma minta bayarannya tuh cuma kayak sisanya aja. Kenapa? Karena kan cicilannya jadi lebih rendah. Misal tadinya gue bayar misalkan 5 juta gitu kan. Akhirnya gue berkurang bisa jadi 4 juta gitu. Jadi kan ada 1 juta lebih nih. Kita bisa buat saving gitu. Jadi buat apa gitu. Cuma dengan cara itu usahakan sekali dalam satu kali ngambil rumah gitu. Kenapa? Karena kalau kita sering gonta-ganti bank, ujung-ujungnya rugi dan kita akan lebih mahal sendiri. Gitu. Kayak gitu. Jadi banyak sih sebenarnya triknya, cuma yang kalau yang belum pernah ngambil pasti akan bingung. Tapi kalau dijalanin pasti oh iya ternyata gini. Bisa ya ternyata. Bisa ternyata. Karena gue mikirnya kalau kita udah ngajuin KPR ke bank itu udah bakal seumur hidup. Enggak. Pakai bank itu bisa ya. Bisa kok, bisa. Bisa ganti. Karena kita ada yang namanya kebijakan pelunasan kan. Gitu. Dan itu juga ada penaltinya. Berapa persen? Dari kalau penaltinya itu biasanya ya 1,75 sampai 2,5%.
itu penaltinya. Oh, jadi ada penalti ketika mau take over itu? Yang Penalti harus ketika kita harus ngebayarin lunas ke bank yang asal kita. Oh, oke. Gitu. Nah, kalau untuk ke bank yang kita mau take over, itu akan ada biaya tambahan soal kayak surat-surat, pengurusan surat-surat lah. Nah, itu perhitungannya maksimal 5%. Gitu. Tapi si bank yang take over itu harus ini nggak sih? Maksudnya dia kerjasama sama developer yang Mas Satria? Oh, nggak juga. Nggak juga. Itu beda lagi. Kalau artinya gini, kita kan kalau dari datang pertama kali itu sudah ada gandengan atau mitra dari developernya. Tapi kalau misalkan untuk setelah kita pakai mitranya dia, itu developer udah nggak ada urusan lagi sama bank. Jadi sudah urusan pemilik dengan bank. Nah, pemilik mau cari bank yang mana lagi, itu terserah pemilik. Gitu. Jadi nggak ada urusan lagi sama developer. Cuma mungkin kalau di awal memang ketika kita datengin developer pasti biasanya dia udah ada bank yang kerjasama ya. Betul sekali. Nah itu cicilannya Bang Sandi berapa tahun, Mas Satria berapa tahun? Saya sekitar 20 tahun. 20 tahun. 15. Per bulannya boleh dikasih tahu nggak berapa? Kisaran lu dulu Bang, lu dulu. Gue duluan ya. Karena gue rumah komersil sih ya. Gue range aja kali ya. 4,5 sampai 5,5 lah. Oke. Kisaran 2,5 sampai 3. Gitu. Itu biasanya walaupun rumahnya harganya sama, ada kemungkinan misalkan lu tetanggaan nih sama siapa gitu kan, harga rumahnya sama, tapi besaran cicilannya beda, bisa nggak sih? Biasanya sih kalau satu kawasan sih enggak. Enggak ya? Sama aja. Biasanya tuh enggak kalau misalkan kayak pakai teknik take over tadi, kalau selama dia enggak nambah plafon ya sama aja. Tapi kalau dia nambah plafon ya pasti akan beda. Tergantung plafon yang didapat juga kan beda. Nah itu kan kita tadi kan kalau misalkan mau ngajuin KPR harus ada BI checking dan segala macam. Yeah. Gimana caranya biar nggak ditolak? Karena kan banyak nih gue baca di medsos ngajuin KPR ternyata nggak gampang ya. Bisa ditolak, approve alhamdulillah gitu. Terus ada yang butuh waktu lama. Gimana caranya biar di approve dan mungkin tadi kan katanya 2 minggu kan ya? Itu lumayan cepat ya ternyata ya? Iya, gue 2 minggu. Itu gimana caranya tuh bisa kayak gitu? Sandi dokumen sih intinya dokumennya harus seperti yang tadi Bang Satria sebutkan juga kan, data-data kependudukan dan juga data-data kita di perusahaan yang tempat kita bekerja nih, kayak misalkan surat-surat slip gaji dan juga si surat kita sebagai karyawan di situ, apalagi kalau udah ada surat karyawan tetap kan gitu. Dan yang paling penting karena sudah berkaitan dengan BI checking kan, nah itu BI checking kita harus benar-benar bersih. Itulah fungsi di sini, ada rekening koran juga untuk kita tahu bahwa ini kita tuh pernah punya cicilan di mana atau kita pernah bermasalah cicilan di mana nggak sih? Itu berpengaruh tuh untuk pengajuan. Jadi jangan coba-coba bermasalah sama pinjol juga ya kalau mau ngajuin. Nah ini makanya mungkin gua mau kasih lebih ke keuangannya ya, sarannya ya. Tadi kan udah dikasih tahu tuh kisi-kisinya sepertiga. Jadi pemasukan kita terus sepertiganya gitu kan. Nah, terus sepertiganya ini artinya bukan sepertiga antara gaji kita, pendapatan kita sama yang namanya cicilan rumah. Enggak, tapi pendapatan kita itu masih ada nyangkut di mana aja nih. Nah, tadi Fadia bilang pinjol gitu. Nah, udah deh Gen Z, millennials, pay letter, pinjol, terus kartu kredit. Kalau nggak butuh-butuh amat nggak usah pakai gitu. Kalau emang lu mau ngambil KPR nggak usah pakai gitu. Lebih baik lu tabungan emas, terus tabungan berjangka. Kan sekarang banyak produk-produk yang kayak gitu kan. Reksadana daripada lu beli, ya misalkan dia ambisi temennya beli iPhone 14 yang Pro gitu atau gimana kan. Udah ntar dulu aja gitu. Lebih baik punya lu reksadana, lu punya saham, lu punya emas, itu lebih bagus ketimbang ngambilnya dari pay letter atau apa. Capek. Serius capek. Bener. Jadi sepertiga maksud di sini adalah sepertiga itu udah termasuk kredit-kredit yang lain. Nah, gitu itu dia. Sepertiga pengeluaran yang lain. Makanya kadang-kadang kalau developer, nih marketingnya pasti biasanya kalau kita datang, dia akan tanya nih, Bapak Ibu udah punya cicilan lagi nggak gitu? Di mana? Kalau bisa dilunasin gitu. Biasanya dia akan nanya gitu, yang straight itu kartu kredit. Betul. Atau pay letter atau pinjol. Kalau sekarang ya, kalau zamannya gue cuma kartu kredit. Gitu. Karena waktu itu pinjol belum marak seperti sekarang. Gitu. Oke. Nah, kan tadi udah ngajuin, terus
approve, pas udah dapet rumahnya, itu ada yang mesti dicek-cek lagi nggak atau diperhatiin atau gimana? Soalnya gue lihat nih di TikTok, katanya kalau abis beli rumah, kayak kamar mandinya tuh coba dibanjilin dulu, terus itu rembes apa enggak, apa segala macam, itu bener nggak sih? Itu namanya check quality sebelum serah terima. Oke. Jadi biasanya developer itu akan ngejadwalin serah terima ke unitnya ke konsumen. Jadi ketika konsumen itu, makanya konsep pertukangan dasar itu seenggaknya entah cowok atau cewek itu harus ngerti. Jadi gimana rumah ini masih bocor atau enggak? Rumah ini saluran sanitasinya bagus atau enggak? Karena kan kamar mandi. Cek juga di wastafel ya. Wastafel itu jalan atau enggak? Terus Keran-kerannya. cek lagi di bak kontrolnya. Bak kontrol biasanya ada di belakang tuh. Di dekat dapur. Nah, itu jalan atau enggak gitu. Jangan Apa sampai tuh bak kontrol? Bak kontrol tuh kayak buat pengontrol sanitasinya itu lancar atau enggak gitu. Jadi aliran dari wastafel, terus dia kan ada saluran pembuangannya tuh. Nah, itu kalau misalkan dia lancar, itu akan berjalan tuh. Kita bisa lihat di situ. Terus kalau misalkan hujan, bak kontrolnya jalan atau enggak. Karena kan sekarang kan rumah yang konsep sekarang itu dapurnya tuh belum dibangun, masih terbuka ke belakang aja. Gitu. Jadi ada beberapa developer yang sudah memikirkan dapurnya di dalam. Tapi ada yang masih memikirkan dapurnya di luar. Maka dari itu kalau ketika kita beli rumah, biasanya kita ada sedikit tambahan buat renovasi, nutup belakang, tuh, bikin dapur, itu seperti itu biasanya. Masa Kang Sandi juga ngalamin yang Seperti kayak gitu? itu yang saya alami. Jadi ketika pertama kali setelah serah terima nih langsung menempati rumah, ya itu yang saya lakukan. Jadi kayak ngecek kondisi temboknya juga, takutnya kan ada kayak retakan-retakan gitu kan, terus juga ngecek apakah si gentengnya bocor atau enggak kayak gitu. Dan mungkin kalau dari developer saya sih memang dia ada beberapa developer yang memang memberikan kayak jaminan, misalkan dalam waktu 3 bulan kalau ada masalah bisa hubungi kami lagi untuk pembenahan rumahnya. Ada garansinya juga sih sebenarnya. Tapi ya beberapa developer aja sih kayak gitu. Kalau misal nih masuk rumah baru abis serah terima ya. Terus ada retak dikit nih di lantai atau keramik itu boleh diklaim nggak sih? Bisa ya? Bisa. Jadi harus masuk rumah harus kayak detektif dulu ngecekin satu-satu, jangan sampai ada yang minor atau apa gitu ya. Pengalaman gue itu 2 minggu setelah gue nempatin. Jadi waktu itu bukan ubin, bukan lantai, bukan kalau bocor itu wajar lah. Kalau bocor biasanya rumah-rumah baru tuh baru kelihatannya tuh ntar belakangan gitu. 2 minggu itu baru kelihatan. Tapi ini aneh waktu itu gue pernah. Jadi tahu selang flush yang buat kamar mandi toilet kan? Bidet itu. Nah itu meledak sendiri. Nah itu ternyata tekanannya terlalu tinggi, tapi selangnya itu kualitasnya yang agak jelekan gitu. Nah itu akhirnya sama developernya diganti. Gitu. Jadi itu bisa kalau kita masih dalam kayak masa garansi lah ya gitu. Nah cuma harus diperhatikan juga masa garansi ini bisa hilang loh. Ya bener. Sebelum 3 bulan itu bisa hilang. Kalau kita rombak rumah secara total. Jadi dalam waktu 3 bulan jangan dia papain dulu gitu ya? Bisa jangan dia papain dulu, atau cuma di belakangnya aja ditutup. Jangan langsung mengubah si susunan rumahnya dulu. Jadi intinya, misal nih kita punya rumah tipe 2936 gitu lah. 2936 maksudnya luas tanahnya luas bangunannya 29 atau 36 gitu. Dengan tanah tipenya sekian gitu. Nah, taruhlah 36 kayak kalau ngebandingin kayak contoh rumah gua aja 36 tipe 3684 gitu. Nah, itu bank biasanya kan udah punya tampak depannya seperti apa. Terus tampak belakangnya seperti apa. Nah, bank itu ngizinin biasanya juga buat renovasi tapi cuma minor aja di belakang kali ditutup. Itu wajar. Nah, tapi kalau misalkan ketika serah terima nanti si developer taunya belakangnya masih kebuka nih. Bapak mau nutup silakan. Tapi kalau misalkan Bapak ngerombak semuanya sampai ke depan, garansi kita habis. Oh ya. Gitu. Jadi dia sudah kasih wanti-wanti seperti itu gitu. Jadi kayak kita tuh
harus tahu dulu di bulan pertama kalau mau renovasi tuh seperti apa. Jangan sampai kita yang merugikan diri kita sendiri. Artinya kalau kayak gitu kan kita merugikan diri kita sendiri. Padahal developer masih mau tanggung jawab. Jadi sebenarnya buat beli rumah, terutama buat milenial Gen Z, nggak cuma kemampuan keuangannya, tapi juga pengetahuan soal bangunan itu ya. Bangunan tapi itu. kalau misalkan gue nih, misalkan nggak punya pengetahuan soal itu, bisa lah ya, misalkan gue bawa orang tua gue atau abang gue buat bantu ngecek-ngecek gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan buat anak muda beli rumah gitu, walaupun dia belum tahu struktur bangunan apa segala. Lebih baik orang tua. Karena kenapa? Lebih pengalaman. Jadi gitu. Gue juga nyesel sih waktu itu gue nggak bawa orang tua, karena gue nggak mau tahu orang tua gue beli. Yang penting gue beli rumah aja gitu. Tapi alhamdulillahnya rumahnya juga bagus. Gitu. Jadinya nggak banyak komplainnya. Gitu. Atau bisa juga ngajak kakak atau teman yang emang punya pengalaman buat nanya-nanya. Dan juga ini sih kalau misalkan kita kan kadang ada rumah yang inden juga bang ya. Iya. Sering-sering dicek ketika proses pembangunannya nih. Misalkan ketika lagi masang temboknya atau misalkan lagi apanya, kita harus sekalian survei tempat itu, kita cek juga nih, oh proses pembangunannya kayak gini, jadi kita tahu juga sih gitu, memantau juga sih istilahnya. Jangan sampai nanti pernah kejadian ada, ini salah satu teman gue sih, temboknya nggak double, temboknya single, jadi ada beberapa developer nakal pasti ada gitu. Jadi dia ngakunya ini kita double tembok, jadi antara satu. Biasanya kan kalau perumahan-perumahan sekarang kan pasti nempel ya. Dempet kan. Nah, biasanya ada ban tembok antara ini kan. Nah, itu kadang-kadang cuma dibatasin satu batako atau apalah gitu. Iya. Jadi dinding dia tuh nyatu sebenarnya ya. Iya gitu. Jadi ketika kita mau ngebor, taruhlah kita mau ini nih, naruh TV. Ngebor ininya kan, ngebor casingnya kan. Bolong. Pas kita bor, lah bolong ini gimana gitu kan? Rumah orang. Nah, ini rumah orang. Wow, ada apa rumah itu? orang ada apa? Kayak gitu gitu. Iya. Jadi kita harus ngecek itu. Itu yang dibilang Sandi. Kalau yang inden kita harus rajin ngeliatin. Oke deh, teman-teman, tadi udah banyak banget Mas Satria sama Kang Sandi bagi-bagi insight soal gimana sih ngajuin KPR, gimana beli rumah pertama kali, terutama buat teman-teman milenial dan Gen Z yang mungkin belum tahu sebelumnya sama sekali gitu ya. Nah, buat episode selanjutnya teman-teman milenial Gen Z boleh banget, misalkan gue mau bahas ini nih yang terkait keuangan dan investasi, boleh banget ditulis di komentar buat nanti kita kulik sama teman-teman yang udah berpengalaman juga di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman, bye-bye.